Shalom Mamang Inang dan keluarga, selamat tahun baru, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dalam renungan Carpe Diem hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi Oto di Porbadiai Bongoti ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk ayat harian tanggal 7 Januari 2022 tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai yang terkasih, yang sedang memulai aktivitas hari ini. Allah ingin memberkatimu dengan kasih anugerahnya. Kasih anugerah Allah muncul secara 3 kali di pasal dan di ayat ini. Allah yang sedang menceritakan tentang kasih karunia adalah bagian dari pekerjaan Allah, dan kasih karunia itulah yang benar-benar memberikan kepastian kepada Paulus untuk membanggakan dirinya. Namun bukan dirinya, namun Allah yang telah bekerja atas dirinya. Melalui pengalaman dan panggilan Rasul Paulus, mengajarkan kasih karunia Allah tidak boleh dilupakan, namun harus diletakkan di depan. Manusia yang hidup dalam kesaksian hidupnya memberi kesan lebih kuat daripada orang lain karena bukan pekerjaan kita, namun karena kasih karunia. Untuk itu jangan ambil posisi Allah dalam menerima kasih karunia-Nya. Kesan yang harus timbul adalah menancapkan pada pikiran orang lain tentang kehebatan Allah dalam mengasihi kita. Mengasihi Allah adalah respon kita dari atas apa yang telah anugerahkan. Di bahasa asli dia mengatakan bahwa kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia. Di sini Paulus ingin menekankan bahwa subjek dari kalimat bahwa Allah yang memberi kasih karunia tidak boleh diambil ataupun menjadi pilihan bagi orang lain untuk melihat kebaikan dan berkat yang telah diterimanya.
Kasih karunia yang diterima oleh Paulus sejak dalam kandungan juga harus menjadi bagian dari panggilan kita untuk menilai dan memberi respon. Respon yang harus tumbuh adalah pertobatan dan pelayanan. Kasih karunia itu datang secara tiba-tiba karena Allah lah yang punya inisiatif dan Allah lah yang harus dimegahkan. Karena itu adalah kehendak Allah dan kedaulatan dari Allah sendiri. Saudara yang terkasih, seperti yang sudah dikatakan bahwa kasih karunia bukan sebatas objek, bukan pasif namun aktif. Kasih karunia adalah cara kita untuk mengembangkan diri dan berproses di tangan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulai dan menyempurnakan hidupmu. Kasih Allah juga bekerja tanpa berhenti. Untuk itu tidak layak untuk kita sia-siakan. Kasih karunia menumbuhkan kesadaran kita tentang ketidaklayakan, bahwa kita diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Mungkin orang pernah berkata, yang terakhir tapi bukan yang terkecil. Di sini saya mengajakmu kembali amanginan. Ia menambahkan bahwa letak dari kasih karunia adalah kesadaran, bukan hanya ada di masa lalu tapi terus menerus ada. Rasul Paulus ingin kita sebagai yang merasa diri sebagai yang terkecil juga merasa memiliki kebanggaan bahwa kita dilayakkan sebagai pelayan. Bagi Rasul Paulus, ia sebagai rasul. Untuk itu, menurut ukuran pandangan manusia, ketidakpantasan ternyata dilayakkan oleh Kristus. Maukah kamu memberi hidupmu sebagai kehidupan yang baru? Karena ada sebuah ungkapan perubahan dan pergerakan hidup yang sedang ditawarkan oleh Paulus. Dan ia sedang membandingkan hidupnya yang dahulu dan sekarang. Dan hidup itulah yang menopangnya untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan keras bagi Tuhan. Maukah kamu menjadi orang-orang yang terbeban untuk pelayanan pekerjaan keras itu? Pekerjaan keras yang maksudnya adalah mau bekerja keras untuk memuliakan Tuhan dan mewartakan kebaikan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Saudaraku, tidak terlalu banyak untuk mengargumentasikan tentang kasih karunia Tuhan. Namun, cara kita untuk merayakan argumentasi yang benar adalah mengalami transformasi hidup, dan transformasi itulah yang mengarahkan kita bahwa Allah lah yang bekerja hari ini, esok sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami merayakan kasih karunia itu dengan tanggung jawab dan hidup benar yang dilayakkan oleh Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.